Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil program yang telah kami modifikasi mengenai face recognition, face counting, and age gender detection. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk anggota kami itu yang pertama ada Aprilia Rahmawati dengan NIM 211511006. Yang kedua ada Aurel Diendra dengan NIM 211511010. Yang ketiga ada Evik Nur Afifah dengan NIM 211511012. Dan yang terakhir ada Salma Usaf dengan NIM 211511030. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai face recognition terlebih dahulu. Apa sih itu face recognition? Nah, face recognition ini merupakan sebuah cara untuk mengidentifikasi seorang dari sumber video maupun sumber foto gitu. Nah, pengenalan wajah yang digunakan di sini itu digunakan untuk mengenali seseorang menggunakan beberapa fitur wajah dan mencocokkannya dengan model tersimpan dari setiap wajah individu dalam setiap kelompok orangnya. Selanjutnya di sini ada metode penelitian yang kami gunakan. Alur metode penelitiannya itu yang pertama dimulai dari input, lalu akan dilakukan face detection yang di dalamnya itu dilakukan fitur extraction. Selanjutnya ada face training, lalu baru face detection, recognition, counting, age and gender detection. Nah, metode deteksi wajah yang kami lakukan ini mengadopsi pendekatan yang dikemukakan oleh Viola and Jones yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu tadi face detection, face recognition, face counting, dan juga age and gender detection. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fitur HAR. Fitur HAR adalah salah satu metode yang digunakan dalam analisis citra dan pengenalan pola. Metode ini mempertimbangkan daerah persegi panjang yang berdekatan di lokasi tertentu di jendela deteksi. Salah satu langkah pertama dalam metode ini adalah merangkum intensitas piksel di setiap wilayah persegi panjang tersebut. Hal ini dilakukan dengan menghitung jumlah intensitas piksel dalam setiap wilayah dan menghitung perbedaan antara jumlah tersebut. Dengan melakukan hal ini, kita dapat meringkas informasi intensitas piksel di setiap wilayah dalam citra. Selanjutnya, citra diproses dalam wilayah kotak-kotak kecil. Setiap wilayah kotak-kotak ini berisi beberapa piksel dari bagian citra. Piksel-piksel dalam satu wilayah tersebut dijumlahkan dan dilakukan proses perhitungan yang melibatkan pengurangan rata-rata nilai piksel di bagian kotak yang terang dan gelap. Hasil dari perhitungan ini adalah perbedaan nilai unik di setiap wilayah kotak-kotak tersebut. Fitur HAR memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah kemampuannya dalam mendeteksi perbedaan intensitas yang signifikan dalam citra. Fitur ini juga cukup cepat dalam memproses perhitungannya, membuatnya menjadi pilihan yang baik dalam aplikasi real time. Dalam aplikasi praktis, fitur HAR ini juga telah digunakan secara luas dalam pengenalan wajah, pendeteksian objek, dan identifikasi pola dalam citra. Metode ini telah terbukti efektif dalam menghasilkan fitur-fitur yang mampu membedakan dan mengenali objek dengan akurasi yang tinggi. Baik, selanjutnya di sini ada citra integral. Jadi citra integral ini merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam pemrosesan citra yang memungkinkan kita untuk mempercepat berbagai operasi yang melibatkan akumulasi nilai piksel. Citra integral adalah citra yang setiap nilai pikselnya itu merupakan hasil akumulasi dari nilai piksel atas dan nilai piksel di sebelah kirinya. Dengan kata lain, nilai setiap piksel pada citra integral itu merupakan penjumlahan nilai piksel di atas dan sebelah kirinya pada citra asli. Mengapa citra integral ini penting? Salah satu alasan utamanya adalah kemampuannya dalam mempercepat proses komputasi yang melibatkan operasi seperti penjumlahan nilai piksel dalam suatu wilayah atau perhitungan fitur dalam citra. Untuk memvisualisasikan citra integral ini, kita menggunakan gambar integral. Gambar integral adalah representasi visual dari citra integral, di mana setiap piksel pada gambar integral itu menunjukkan akumulasi nilai piksel dalam citra asli hingga posisi piksel tersebut. Nah, lalu mengapa kita menggunakan gambar integral? Gambar integral ini sangat bermanfaat dalam pengoptimalan perhitungan yang melibatkan
jumlah pixel dalam suatu wilayah. Dengan menggunakan gambar integral, kita dapat dengan cepat dan efisien menghitung jumlah pixel di dalam suatu wilayah persegi atau persegi panjang tanpa perlu melakukan penjumlahan ulang secara iteratif. Penerapan citra integral ini juga sudah sangat luas dalam pemrosesan citra, contohnya dalam bidang deteksi objek atau ekstraksi fitur. Citra integral memungkinkan kita untuk dengan mudah menghitung jumlah piksel dalam suatu wilayah dan melakukan operasi perbandingan dengan cepat. Jadi dengan adanya citra integral ini, proses pengolahan citra dapat dilakukan dengan lebih efisien dan lebih cepat, menghasilkan waktu komputasi yang lebih singkat dan kinerja yang lebih baik. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada adaptive boosting. Jadi algoritma ini itu merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membangun pengklasifikasi yang kuat dengan menggabungkan pengklasifikasi lemah yang sederhana. Jadi pada dasarnya konsep boosting adalah menambahkan weak learner ke dalam satu strong learner setiap perulangan atau iterasi. Weak learner belajar dari suatu data latih dan mencoba meningkatkan performa klasifikasinya. Setelah itu, weak learner tersebut ditambahkan ke dalam strong learner yang ada. Dengan menggunakan algoritma boosting, kita dapat menggabungkan hasil dari setiap weak learner yang masing-masing memiliki kelemahan atau kekuatan dalam memprediksi secara akurat. Dengan cara ini, kita dapat membangun sebuah pengklasifikasi yang kuat yang memiliki kemampuan prediksi yang lebih baik daripada menggunakan weak learner secara individu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya ada cascading classifier. Penggolongan cascade terdiri dari beberapa tahapan, di mana setiap tahap itu dilatih menggunakan metode yang disebut dengan boosting. Dengan mengkombinasikan pengklasifikasian dalam sebuah cascade of classifier, kecepatan proses pendeteksian dapat meningkat, yaitu dengan memusatkan perhatian pada daerah-daerah dalam citra yang berpulang saja. Hal ini dilakukan untuk menentukan di mana letak objek yang sedang dicari pada suatu citra. Lalu modifikasi program apa yang kita lakukan? Pada program original, program dapat mendeteksi wajah, memprediksi jenis kelamin, dan umur wajah seseorang dari kamera webcam. Namun memang untuk deteksi umur dan jenis kelamin masih belum akurat 100%. Ini dari yang program originalnya. Lalu kita melakukan modifikasi pada bagian user interface, yaitu menggunakan Flash yang merupakan kerangka kerja dari Python untuk membangun aplikasi web. Flash menjalankan rute-rute yang ada di antaranya webcam untuk menampilkan video streaming dari kamera dan rute untuk upload gambar. Lalu modifikasi kedua yang kami lakukan itu dengan counting. Jadi kita menambahkan fungsi highlight face dan gen frames. Pada fungsi gen frames terdapat perhitungan jumlah wajah yang terdeteksi face counting. Kemudian jumlah wajah yang terdeteksi akan dihitung dengan face counter. Jadi yang kedua ini kita bisa menghitung jumlah orang yang ada di kamera atau ada di foto tersebut. Lalu yang ketiga, upload picture. Di situ kita menambahkan fungsi upload file yang berfungsi untuk membaca file yang diunggah menggunakan request file to upload read ketika ada gambar yang diunggah. Lalu array gambar tersebut dikirim ke fungsi gen frames foto img IP. Jadi modifikasi yang kita lakukan itu 3 di user interface, face counting, sama upload picture. Terus ini GitHub buat referensinya sama papernya. Terus udah sekian dan terima kasih. Ya, kemudian di sini ada tampilan programnya. Di sini kita menggunakan Flash di modifikasinya. Lalu saat kita scroll itu ada menu di sini tuh yang untuk webcamnya live streaming, dan di sini untuk upload fotonya. Nah, di modifikasi ini kami menambahkan untuk upload fotonya. Nah, di sini kita bisa coba untuk live. Nah, di sini udah ada face count-nya terdeteksi 1. Namun di sini kayak untuk gender yang kayak gitu masih ada suka miss gitu ya. Terus kita coba di sini ada
kita coba dari HP itu bisa, terus ke deteksi juga. Nah, lalu kalau tadi face code-nya juga udah kebaca 2 ya. Nah, untuk selanjutnya di upload file itu kita bisa memasukkan ini ya, foto-foto yang sudah ada. Misalkan kita coba ini. Nah, di sini udah kedeteksi face account-nya udah udah kedeteksi 2, terus gendernya. Lalu kita coba lagi ke foto yang lain, misalkan yang ini. Ini juga udah bisa. Ini ada face account-nya, cuman kecil tulisannya. Ini juga tulisannya kecil. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja untuk demo program. Yang kita ubah itu untuk modifikasinya, antara lain untuk tampilannya ya, menggunakan Flash. Lalu untuk orinya itu sebenarnya untuk yang orinya itu hanya live webcamnya saja, terus deteksi gender dan umurnya, namun belum termasuk face counting. Nah, kami menambahkan fitur face counting dan upload foto yang tadi. Mungkin begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.